Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Aris Setiawan, SOSI MPD. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa pada Fakultas atau Direktorat Pascasarjana Pendidikan, yaitu pada program studi penelitian dan evaluasi pendidikan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah evaluasi afektif hasil belajar. Adapun mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa kemampuan terkait dengan bagaimana mengembangkan sebuah instrumen, khususnya adalah instrumen afektif yang akan digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar. Adapun kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan sehari-hari di kampus, yaitu dengan metode delivery interaktif dan assessment, di mana nanti videonya adalah pembelajaran menggunakan media Zoom meeting, di mana nanti dalam video ini saya akan menyampaikan pembelajaran terkait dengan bagaimana mengembangkan sebuah indikator. Dalam hal ini adalah indikator kedisiplinan yang nantinya akan dikembangkan instrumennya. Adapun model assessment yang dilakukan dalam video pembelajaran ini adalah menggunakan assessment on process learning, di mana assessment yang digunakan adalah terkait selama proses pembelajaran, dosen akan melakukan assessment yaitu melalui tanya jawab atau kuis. Adapun sumber bahan atau untuk mengajar dalam video ini atau dalam pembelajaran ini adalah menggunakan buku, video yang diambil dari YouTube, dan juga menggunakan sumber-sumber lain, diantaranya adalah dari jurnal-jurnal yang memuat terkait dengan materi pembelajaran. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk sertifikasi dosen, yaitu pada bagian pengajaran. Terima kasih dan selamat menyimak video ini, dan semoga video pembelajaran ini nantinya dapat bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu terkait dengan evaluasi afektif hasil belajar. Malam hari ini kita akan belajar terkait dengan penilaian disiplin, begitu ya. Itu materi itu penting karena salah satu unsur afektif yang nanti akan dinilai itu adalah penilaian disiplin atau disiplin siswa di sekolah. Nah, izinkan saya menyampaikan dulu terkait dengan materi ini. Jadi materi ini sesuai dengan jadwal kita itu masuk pada pertemuan ke-6 ya. Nah, nanti rencana perkuliahan hari ini yaitu nanti saya akan dahului dengan menjelaskan terkait dengan indikator disiplin, membuat indikator instrumen disiplin. Nanti bahan kajiannya itu teori disiplin, teori penilaian, kasus berkaitan dengan disiplin. Jadi metodenya nanti kita ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus begitu ya, atau case study. Medianya kita pakai PowerPoint dan video. Nanti ada video kasusnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Bapak Ibu silahkan. Tidak ada atau ada? Belum, Pak. Sementara belum, Pak. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Belum di slideshow, Pak. Oh, belum di slideshow. Mungkin kurang besar ya, Pak. Kita slideshow dulu. Yeah.
Indikator sikap disiplin ya. Jadi ini pertemuan ke-6 kita akan membahas indikator sikap disiplin. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, capaian pembelajarannya mahasiswa diharapkan memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Nah, mahasiswa mampu menentukan indikator sikap disiplin. Jadi, selain kita belajar mengembangkan instrumen, kita diharapkan juga memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Nah, mahasiswa juga diharapkan mampu nanti menentukan indikator dari sikap disiplin itu. Oke, apa itu disiplin? Nah, Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan apa itu disiplin kira-kira menurut Bapak Ibu? Ada Pak Benyamin? Silahkan. Ketaat, ketaatan pada salah satu peraturan atau norma, Pak. Oh ya, boleh. Ada lagi yang lain mungkin? Apa disiplin itu? Ini kan sering kita dengar ya ungkapan atau kata-kata ini sehari-hari. Mungkin perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada, mungkin begitu, Pak. Oh ya, boleh. Udah dua ya. Mungkin ada yang tahu kalau kita menyebutnya perilaku atau ketaatan pada aturan, itu kira-kira indikatornya apa untuk mengetahui dia berperilaku disiplin atau taat itu seperti apa? Ada yang mungkin bisa memberikan pandangan dulu? Norma yang berlaku mungkin Pak. Norma yang berlaku gitu ya. Ada lagi? Sesuai dengan aturan, dengan norma yang ada. Oh ya, boleh. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke. Nah, skenario kita nanti ini sebetulnya beberapa skenario, tetapi nanti kita akan fokus kepada analisis video kasus. Nanti saya akan membagikan sebuah video. Nanti Bapak Ibu mungkin berkelompok ya untuk menganalisis sebentar. Nanti setelah Bapak Ibu menganalisis, kita akan berdiskusi, gitu ya. Nah, setelah itu disampaikan hasil diskusinya, baru kita akan melakukan pembahasan. Begitu. Itu skenario nanti yang akan kita lakukan. Nah, ini sebentar saya akan membagikan. Mohon nanti dicermati, ini videonya tidak terlalu lama, tetapi syarat dengan yang sedang kita bahas saat ini, begitu ya. Run. Oh, video ini anak saya pernah bersekolah. Telat. Run. Gunakan. Jauh lagi udah jam berapa ini? Hey, working through the day, and now I gotta make a stack, running hustle and look at the things that I like. To my time, money, blood, sweat, tears to the limit. I'ma make it out this place. If you just give me a minute, I'll be stacking stacks on stacks in my mind all day. Gotta find a way to turn this to reality. I can see it all in my mind so vividly. Rapping now is at the best of the industry. Cause man, you don't wanna have fun with me. I'ma put you on the Jam berapa ini? Kenapa telat? Apa? Nih. Nah, sini. Kamu saya hukum di sini ya. Angkat. Anak-anak, perilaku seperti ini jangan ditiru ya. Budayakan disiplin.
Oke, kita lanjut ya. Mungkin ada yang mau komentar dulu soal video tadi. Gimana menurut Bu Herdiana gimana? Itu kan ada video terkait kedisiplinan ya. Jadi Pak, Ya, gimana? ya Mungkin ada Pak, ini Pak. beberapa faktor kenapa anak itu terlambat sekolah. Ya, Jadi mungkin guru langsung mengejas untuk dipermalukan ya. tanpa menanyakan apa penyebabnya seperti itu. Oh, boleh. Ada lagi? Ada mungkin yang menyoroti itu akibat tidak disiplin ya, sehingga dia harus tergesa-gesa, lari-lari, sampai sekolahan dimarahi, begitu ya. Bisa juga seperti itu, begitu. Nah, coba kita lihat sekarang. Nah, disiplin dan indikatornya ini yang menjadi topik bahasan kita. Nah, sebetulnya disiplin itu tadi sudah kita coba urai di awal ya, di atas, yaitu kebiasaan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Jadi kalau kita bicara disiplin itu berarti ada aturan. Kalau kita bilang, oh dia tidak disiplin, berarti dia melanggar aturan. Nah, karena bicara disiplin itu berarti ada aturan. Kalau tidak disiplin berarti ada aturan yang dilanggar. Nah, itu teori. Jadi Bapak Ibu kalau mengembangkan instrumen itu kan berawal dari teori dulu. Tadi video tadi juga menunjukkan dia tidak patuh pada aturan sampai sekolahan itu pintu gerbangnya sudah mau ditutup. Tadi kita lihat tidak ada satupun siswa yang lain sudah tidak ada di situ. Ya kan? Tinggal penjaga sekolah yang sedang menutup pintu begitu. Nah, terus kita juga melihat efeknya dia tergesa-gesa. Sudah tergesa-gesa mau masuk kelas tidak langsung diizinkan, ditegur oleh gurunya. Nah, berarti itu kan ada aturan, terus aturan itu kalau ditaati itu disebut disiplin, kalau dia tidak taat maka disebut tidak disiplin. Nah, sekarang kita lihat dari teori yang disampaikan oleh Jemari Mardapi, atau Mardapi kalau di sini tahun 2018 itu menyampaikan bahwa kebiasaan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan itu disebut disiplin. Nah, itu kan teori sifatnya. Nah, kalau nanti kita melakukan pengembangan instrumen atau membuat instrumen terkait dengan disiplin, maka kita harus membuat konstruknya. Konstruk itu apa? Konstruk itu definisi yang secara operasional, yang nanti akan kita kembangkan butir-butir instrumennya. Nah, di topik di awal kan kita bicara tentang bagaimana menentukan indikator disiplin yang nanti ke depannya akan kita pakai untuk membuat sebuah instrumen untuk mengukur kedisiplinan. Nah, kalau kita lihat dari video tadi juga ada sebagai gambaran untuk memperjelas indikator disiplin itu pertama selalu datang tepat waktu. Kalau di sekolah konteksnya berarti tepat waktunya gimana? Gimana Bu Fitri tepat waktu itu kalau di sekolah? Datang sebelum jam masuk. Ya, sebelum masuk ya, atau sebelum kalau sekolahnya pakai bel ya, sebelum bel sekolah berbunyi. Ya, nanti tergantung kalau sekolahnya itu jam 7 berarti datang sebelum jam 7 gitu ya. Itu. Jadi itu atau datang tepat waktu ya. Tepat waktunya itu kalau maksimal jam 7 ya jam 7 itu sudah di sekolah. Terus mematuhi tata tertib itu juga indikator dari disiplin. Kalau di video tadi memang nampak itu hanya persoalan waktu kedatangannya. Tapi di sisi lain nanti kita bisa mengembangkan di sekolah itu bahwa ketika siswa itu mematuhi tata tertib maka kita sebut dia disiplin. Jadi mematuhi tata tertib itu menjadi indikator dari kedisiplinan. Contohnya misalnya menggunakan seragam ya. Seragam itu di sekolah ada aturannya ya Bapak Ibu ya. Misalnya hari Senin apakah bajunya masuk. Kalau Bapak Ibu misalnya di sekolah Bapak Ibu kan ada aturannya, oh Senin itu seragamnya ini, Selasa ini misalnya. Nah kalau dia menggunakan seragam sesuai dengan
apa yang digariskan sekolah, nah berarti dia mematuhi tata tertib. Ya, kalau misalnya juga anak tidak boleh yang laki-laki rambutnya gondrong begitu. Nah, itu biasanya semua, bukan biasanya, hampir semua sekolah atau semua sekolah itu memiliki tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa. Nah, ketika dia patuh, maka dia disebut disiplin. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, untuk mengetahui begitu ya, apakah Bapak Ibu tadi kira-kira sudah memahami apa itu indikator disiplin? Kita bisa melihat dari disiplin dapat dipahami melalui contoh nyata kebiasaan siswa yang di sekolah, misalnya datang tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan sekolah, gitu ya. Jadi itu contoh real dari indikator ini, karena nanti kalau Bapak Ibu itu mengembangkan instrumen, jadi dari indikator ini itu harus dibuat instrumennya atau dibuat butir-butir yang lebih operasional. Nah, butir-butir yang lebih operasional itu nanti akan dipakai untuk melakukan penilaian pada disiplin, sehingga nanti penilaiannya menjadi tepat. Nah, maka tadi di sini untuk memahami disiplin dan indikatornya itu bisa dilihat dari contoh nyata kebiasaan siswa di sekolah. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa contoh real indikator disiplin yang ada di sekolah selain dua ini? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Kalau terkait dengan guru, misalnya di tempat kami mengumpulkan RPP sesuai waktunya, Pak. Oh ya, misalnya mengumpulkan RPP kalau terkait guru ya. Oke. Kalau terkait siswa, Bu? Kalau terkait siswa, misalnya mengenakan tadi seragam ya. Kalau di tempat Seragam. kami mengenakan jilbab. Oh ya. Mengembalikan mainan pada tempatnya, Pak. Ya, boleh ya. Walaupun itu sebetulnya ya boleh juga sih kalau dianggap itu ada aturan bahwa selesai bermain mainan harus dikembalikan pada tempatnya begitu ya. Boleh, boleh. Ada lagi Bapak Ibu? Termasuk bermanfaat penggunaan keran cuci tangan, Pak. Oh, mungkin anu ya, Pak, mematikan begitu ya. Iya, anak-anak Ya, kan betul, kadang kan mematikan keran setelah digunakan. Bisa juga. Gitu. Meletakkan sepatu di tempatnya. Ya, meletakkan sepatu di tempatnya. Boleh. Nah, nanti itu dirangkai dalam satu bentuk instrumen, nanti itu bisa digunakan untuk melakukan penilaian pada sikap disiplin atau disiplin siswa. Nah, jadi apa namanya? Tahap kita saat ini itu menentukan indikator dulu. Indikatornya apa saja. Nah, dari indikator itu nanti akan dikembangkan menjadi butir-butir instrumen. Nah, butir-butir instrumen itu nanti ketika sudah dirangkai, terus kita lakukan keterbacaan dulu. Nah, keterbacaannya bagaimana? Misalnya ini seperangkat pernyataan terkait disiplin itu kita berikan dulu kepada guru untuk melihat apakah keterbacaannya itu sudah kira-kira pas enggak. Ini kalau dipakai untuk menilai siswa begitu. Nah, setelah itu nanti kalau oke, baru kita uji coba ke siswa. Nah, itu langkah-langkahnya. Tapi yang jelas untuk kali ini kita memahami dulu munculnya indikator itu dari mana. Nah, tadi indikator itu muncul dari teori pertama ya Bapak Ibu ya. Setelah teori, indikator itu juga bisa muncul dari tadi pengamatan atau studi kasus atau kasus yang ada pada kalau konteksnya di sekolah ya tentu pada siswa di sekolah. Nah, jadi ini nanti bisa menjadi salah satu acuan Bapak Ibu. Ini juga berlaku nanti bila mana Bapak Ibu, oh saya ingin mengembangkan yang bukan disiplin misalnya, tetapi tanggung jawab. Nah, sama prosesnya. Jadi misalnya kalau kesulitan ya seperti saya tadi misalnya mencari contoh video. Nah, nanti dari video itu kan terus muncul, oh disiplin itu dia tidak patuh pada tata tertib. Atau sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan anak-anak di sekolah itu banyak sekali muncul gejala atau indikator-indikator yang dimunculkan oleh anak ketika di sekolah. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait
bagaimana menentukan atau membuat sebuah indikator gitu. Silahkan kalau ada, Pak, tanya Pak. silahkan. Ini kan untuk contoh yang di indikator itu kan ada mematuhi tata tertib sekolah. Ya, Kalau tadi disebutkan mungkin seperti Kak Ben itu ada mematikan keran, terus pakai kerudung kayak Bu Wiwi itu, apa itu masuk di antara tata tertib atau enggak atau itu tersendiri? Kayaknya itu kalau tata tertib kan lebih luas gitu ya Pak ya. ya. Nanti itu masuk di situ atau kita harus membuat indikator secara terperinci atau bagaimana? Nah, Gimana maka Pak? nanti begini. Kalau clue yang kita pegang itu adalah bahwa disiplin itu kebiasaan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kalau misalnya tadi mematikan keran itu di situ tidak ada aturan ya tidak menjadi persoalan. Tapi kalau ada aturan, itulah yang menjadi acuan begitu. Karena kuncinya begini, ini untuk membedakan antara disiplin misalnya dengan kepedulian. Peduli. Contoh misalnya Bu Vita ingin peduli lingkungan begitu. Nah, tadi mematikan keran itu bisa menjadi bagian dari peduli lingkungan. Kan indikatornya misalnya peduli lingkungan itu adalah menggunakan air secukupnya atau sesuai kebutuhan. Nah, nanti butirnya menjadi mematikan keran setelah selesai digunakan. Nah, itu bisa masuk ke sana. Tetapi dia juga bisa masuk ke disiplin. Manakala misalnya di sekolah ini atau di kamar kecil atau di kamar mandi itu di atasnya ada tulisan tata tertib di kamar mandi misalnya. Mematikan keran setelah digunakan. Nah, karena ada tata tertib itu, maka butir yang tadi itu bisa masuk ranah disiplin karena ada aturannya. Tapi kalau tidak ada aturannya, enggak Bu. Karena kita mengacu pada tadi, ya, mengacu pada kepatuhan terhadap aturan atau ketentuan. Begitu kan itu konstruknya kan di bawahnya itu dijelaskan melakukan tindakan yang menunjukkan sikap tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan di sekolah. Nah, kalau tidak ada ketentuan dan peraturan, tadi aktivitas mematikan keran itu bisa masuk dalam ranah kepedulian. Itu ya Bapak Ibu. Maka mengembangkan instrumen afektif ini agak sulit. Kenapa? Karena terkadang satu perilaku atau satu perbuatan itu bisa juga masuk dalam kelompok afektif yang satu, bisa juga masuk kelompok afektif yang lain. Nah, masuknya kemana itu tergantung definisi yang kita ajukan tadi. Nah, definisinya apa? Seperti tadi Pak Benyamin tadi bilang misalnya, mengembalikan buku setelah digunakan. Nah, kalau ada aturannya, dia masuk disiplin. Kalau tidak, itu menjadi bagian dari tanggung jawab. Tapi kalau ada aturan di sana, itu bisa masuk disiplin. Tapi kalau di rumah, Bu, kan di rumah kan tidak ada aturan tertulis ya misalnya. Tidak setiap rumah itu ditempeli loh, ini kalau ini harus ini kan, maka itu ranahnya menjadi ranah tanggung jawab. Itu ya Bu Vita. Dan Bapak Ibu tidak perlu bingung, nanti kita memasukkan dia kemana itu tergantung definisi yang kita ajukan ini loh, di slide ini. Jadi acuannya ke sini. Oh, disiplin ini yang nanti akan kita pakai adalah patuh pada ketentuan dan peraturan. Berarti ada ketentuan, ada kuncinya itu. Silahkan, ada yang ingin disampaikan. Saya Pak Ari. Silahkan Bapak. Kalau saya tadi mencermati apa yang Bapak sampaikan terkait indikator-indikator, dan nanti kita akan membuat indikator tentang kedisiplinan seperti itu ya Pak ya. Ya. Apa bedanya ya Pak dengan SOP akhir-akhirnya gitu? Karena betis ya Pak, beda-beda tipis gitu kan. Ya. Ya, kalau SOP itu dianggapnya sebagai aturan ya sama Pak. Dia kan sebagai apa ya, rambu-rambu gitu. Kalau kita patuh pada SOP berarti kan kita disiplin gitu. Jadi kan hampir sama. Iya SOP sih, Pak. sebenarnya kan aturan ya. Iya. Jadi dengan SOP itulah nanti
membuat bagaimana peserta didik maksudnya proses kegiatan itu menjadi tertata dengan baik seperti itu. Ada kedisiplinan, tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Begitu sih Pak, saya mencermatinya. Ya, nggak apa-apa Jadi Pak. kayak mirip SOP. Ya, tidak apa-apa. Memang ciri khas afektif itu kan dia relatif fleksibel, Pak. Tidak seperti kalau Bapak Ibu mengembangkan instrumen misalnya, mengembangkan soal. Kalau soal itu kan rambu-rambunya sangat jelas, Pak. Tidak mungkin trigonometri akan masuk ke yang lain begitu. Tidak mungkin pengurangan disamakan dengan perkalian atau masuk ke ranah perkalian. Enggak. Jadi artinya apa? Kalau efektif ini dia agak fleksibel, tergantung kebutuhan kita. Makanya tadi saya bilang, ada beberapa itu yang mungkin dia bisa masuk di posisi ini, bisa masuk di posisi itu. Pak, berarti itu satu indikator bisa digunakan untuk beberapa apa ya Pak yang mau kita gunakan. Tergantung ininya Bu, konstruknya ini. Ya. Misalnya indikatornya boleh sama, tapi nanti dia masuk kemana ya? Dimasukkannya itu acuannya dari konstruknya ini. Gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, cukup menarik ya diskusi kita. Artinya kan jadi menimbulkan kita itu berbagai pertanyaan, berbagai apa ya istilahnya, penasaran begitu. Oh, bahwa disiplin itu dibatasi pada sisi ini. Oh, nanti kalau sudah sisi ini maksudnya sudah berbeda lagi begitu. Itu Bapak Ibu. Nah, bila tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup untuk materi kali ini. Nanti minggu depan kita akan sambung terkait bagaimana kita mengembangkan indikator-indikator untuk afektif yang lain. Nanti setelah misalnya untuk tanggung jawab, untuk peduli, untuk percaya diri. Nah, nanti setelah beberapa itu kita bahas, kita kembangkan indikatornya, kita kembangkan butirnya, baru nanti akan kita rangkai menjadi sebuah instrumen besar. Nah, kalau nanti dipisah sendiri-sendiri ya bisa instrumennya sendiri-sendiri. Kalau instrumen besarnya biasanya orang menyebutnya adalah sikap sosial atau perilaku sosial. Itu Bapak Ibu, saya kira cukup ya untuk kuliah kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua perkuliahan kita kali ini. Mungkin bisa salah satu mengambil gambarnya. Silahkan Bapak Ibu dibuka kameranya. Bu Liza. Bu Lisa sedang perjalanan pulang. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Terima kasih, tapi ini sudah berkenan hadir begitu. Sudah difoto, Bu Herdiana? Sudah, Pak. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya. Saya cukupkan, kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.